Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas soal perkumpulan rahasia, tempat di mana kekuatan super bisa didapetin. Tapi, ada tapinya, harganya itu bisa jadi lebih mahal dari yang pernah kalian bayangin. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua masalah di cerita kita kali ini. Sebenarnya, berapa sih harga asli dari sebuah kekuatan mistis? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ceritanya tuh dimulai dari seorang penulis, namanya Force Wall. Habis ikut pertemuan rahasia klub tarot, dia jadi kepikiran. Dan langsung deh mulai berburu item yang berhubungan sama jalur matahari. Masalahnya, Force ini nggak sadar kalau dia lagi masuk ke kandang macan. Dia datang ke pertemuan yang diadain sama Tuan A yang misterius ini, dan feelingnya udah nggak enak. Pemimpinnya si Tuan A ini kayak nyimpan sesuatu yang gelap banget, yang siap meledak kapan aja. Nah, di tengah suasana yang super tegang itu, Force tetap nekat ngajuin permintaannya. Dia bilang, saya mau beli item mistis atau senjata Beyonder dari jalur matahari. Dia butuh banget nih buat naikin levelnya. Dan ya, harapannya sih harganya nggak nguras kantong. Dan ada yang nawarin, tapi ini dia masalahnya. Barangnya ada, tapi harganya, wah, bikin geleng-geleng kepala. Belum lagi efek sampingnya serem banget. Jadi yang ditawarin itu cincin Band of Light. Coba bayangin ya, cincin ini bukan cuma kebal penyakit atau punya kekuatan suci. Dia bisa manggil cahaya yang membutakan, ngeluarin sihir domain matahari, dan yang paling gila, bisa ngebersihin semua roh dalam radius 50 meter. Musuh alami banget buat para mayat hidup. Tapi, kayak biasa, kekuatan segede ini pasti ada harganya kan? Nah, ini dia efek sampingnya. Kalau cincin ini dipakai kelamaan, kepribadian si pemakai bakal pelan-pelan terkikis. Akhirnya, jadi pemuja fanatik Eternal Blazing Sun yang udah nggak punya kemauan sendiri. Jadi ya, kamu dapat kekuatan instan, tapi kamu kehilangan dirimu sendiri. Ngeri kan? Udah efek sampingnya kayak gitu, harganya 9.000 pound. Itu duit sebanyak itu bisa buat beli rumah mewah di Backland loh. Bener-bener harga yang nggak masuk akal sama sekali. Oke, itu tadi cerita dari sisi Force. Sekarang kita pindah fokus ke karakter lain, Klein. Dia juga lagi ada di perburuan yang sama, nyari kekuatan, tapi di sebuah lelang rahasia. Rencana Klein ini simple, tapi cerdas. Pertama, dia mau jual formula Briber. Terus, dapat duit cepat. Tujuannya, beli artefak yang lebih kuat lagi, yaitu Bros Matahari. Dan nggak pakai lama, formulanya laku 900 pounds. Langsung masuk ke tabungannya yang emang udah lumayan. Langkah pertama rencananya sukses besar. Nah, barang incarannya ini namanya Bros Matahari. Ini bukan artefak sembarangan, dia terus-terusan ngeluarin energi panas yang murni, yang bisa langsung ngebakar roh-roh jahat atau monster dalam radius 10 meter. Pasif aja udah sekuat itu, belum lagi kalau diaktifin buat ngeluarin sihir domain matahari. Tapi ya itu, ada minusnya. Si pemakai bakal ngerasain panas yang nyiksa dan bikin gila terus-terusan. Tuh kan, balik lagi ke tema utama kita, selalu ada harga yang harus dibayar. Oke, duit udah di tangan, klien pun langsung maju buat transaksi. Dan tindakannya ini, sukses bikin seisi ruangan hening seketika. Dia beli Bros Matahari itu seharga 2.000 pound. Tentu aja, angka segitu langsung bikin semua mata tertuju ke dia. Campur aduk antara kagum sama iri. Dan begitu barang itu disentuh, wush, klien langsung ngerasa kayak lagi ada di tengah padang pasir yang super panas, bukan lagi di Backland yang dingin. Keringat langsung bercucuran, kekuatannya benar-benar nyata dan langsung kerasa. Jadi konsekuensinya langsung kelihatan ya. Force dapat formula dengan harga bagus dan jadi makin termotivasi. Sementara klien, dia dapat kekuatan yang luar biasa besar, tapi harus nahan rasa sakit dari efek sampingnya. Oke, urusan jual beli udah kelar, tapi malam itu masih panjang buat Klein. Begitu dapat artefak baru, dia nggak buang waktu, langsung nyusun rencana buat penyergapan bareng rekannya yang misterius, Sharon. Anehnya, keesokan paginya ada sedikit jeda dari dunia gelap ini. Seorang reporter nyawa Klein buat jadi bodyguard. Misi yang normal banget, cuma ngawal di daerah kumuh. Sempat kepikiran juga sama Klein, enak juga ya kasus yang simpel kayak gini. Tapi dunia bayangan yang jadi bagian hidupnya nggak akan pernah ngebiarin dia tenang lama-lama. Dan bener aja, tiba-tiba di mejanya muncul secari kertas entah dari mana. Isinya, malam ini pukul 10, kita bertemu di pintu belakang Braveheart's Bar. Itu pesan dari Sharon. Pertarungan udah menanti.
Malam itu harga dari sebuah kekuatan akan dibayar lunas dengan darah.